Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari mahasiswa dan mahasiswi pendidikan agama Islam akan menjalankan tugas kami dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat untuk menyampaikan hadis tentang lockdown wilayah saat terjadi wabah penyakit. Langsung saja ya, kita langsung masuk ke intinya aja. Lanjut, Nak. Yang akan dibawakan pertama oleh Teh Herwina, silahkan. Iya, saya akan membacakan hadis tentang lockdown saat penyakit. Hadis akhbarona Malikun Abdi Syihabin an Abdullah bin Amarin Umar kharaja ila samai falamma kana bisargo balagahu anna qad waqmi fa akhbarahu Abdurrahman bin Abdi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala ruju firaran min rawahul Bukhari. Artinya, menceritakan kepada Abdullah bin Yusuf, menceritakan kepada kami Abdullah bin Amir, sesungguhnya Umar pergi ke Syam, maka ketika sampai daerah Syam, disampaikan kepadanya bahwa wabah telah melanda negeri Syam. Maka Abdurrahman bin Auf memberitahu Umar bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu mendengar wabah di suatu dan jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka janganlah melarikan diri meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 5730. Sekian, kembali kepada moderator. Lanjut dibacakan syarah hadis oleh Erna. Lanjut, ini penjelasan dari hadis tadi. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, hadis ini menjelaskan bahwa seseorang yang hendak memasuki suatu wilayah, lalu dia mengetahui wilayah tersebut terpapar taun atau wabah, agar ia kembali pulang. Hal ini bukanlah keyakinan terhadap adanya pertanda keburukan, melainkan sebuah bentuk pencegahan agar terhindar dari kebinasaan. Kelompok lain meyakini bahwa larangan mendatangi wilayah terpapar wabah dalam hadis bersifat makruh, bukan haram, maka diperbolehkan datang ke wilayah terpapar wabah bagi orang yang kuat tawakal dan keyakinannya. Dalam hadis juga terdapat larangan seseorang yang berada di wilayah terpapar wabah untuk keluar dari wilayah tersebut, namun ulama berselisih pendapat mengenai maksud larangan tersebut. Sebagian dari mereka membolehkan keluar dari wilayah terpapar wabah. Sebagian yang lain memakruhkan, tidak mengharamkan, namun pendapat ini ditentang kelompok ulama lain yang mengharamkan keluar dari wilayah terpapar wabah karena larangan dalam hadis sudah sangat jelas. Inilah pendapat yang terpapar wabah karena larangan dalam hadis. Inilah pendapat yang tarjih Imam Asy-Syafi'i dan lainnya. Pendapat ini dikuatkan dengan hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Kuzaimah dari Aisyah. Aku berkata, wahai Rasulullah,
Pada itu, To'un, beliau bersabda, apa itu To'un? Beliau bersabda, kelenjar seperti kelenjar unta. Barang siapa yang berdiam diri di dalamnya ibarat orang yang syahid. Dan barang siapa yang lari darinya ibarat lari dari medan perang. Lanjut ke Messi. Baik, terima kasih. Melanjutkan materi dari Ernawati. Para ulama menyebut hikmah dari larangan keluar wilayah terpapar wabah, diantaranya jika orang-orang berturut-turut pergi keluar meninggalkan wilayah itu, maka orang yang tidak bisa keluar karena sakit atau sebab lain, entar karena tidak ada orang yang mengurus hajat mereka. Andaikan diwajibkan keluar dari wilayah terpapar, maka akan keluar hanya orang-orang yang kuat lagi mampu. Hal itu tentu akan menghancurkan hati orang-orang lemah. Hikmah lainnya yaitu menghindari pengandaian yang dilarang, seperti orang yang keluar akan berkata, andaikan saya tinggal, maka tentu saya akan terpapar. Dan orang yang tinggal akan berkata, andaikan saya keluar, tentu saya akan selamat. Berikutnya dilanjutkan. Lanjut ke Isna. Oke, selanjutnya pelajaran yang dapat dipetik dari hadis tadi adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya melarang umatnya untuk masuk wilayah yang terpapar wabah, melainkan melarang penduduk wilayah terpapar untuk keluar dari wilayahnya agar wabah tidak menyebar ke wilayah lain. Hal ini membuktikan mukjizat Nabi Muhammad dalam bidang ilmu medis. Upaya ini juga sangat relevan dengan istilah lockdown atau karantina wilayah yang ditetapkan beberapa negara di dunia ini sebagai upaya menekan angka penularan pandemi COVID-19. Sebagian ulama membolehkan keluar dari wilayah terpapar wabah dengan niat bukan untuk lari dari takdir Allah dan tidak meyakini bahwa larinya itu menyelamatkannya dari kematian. Adapun keluar untuk kebutuhan bolehkan. Sekian, dikembalikan ke Adel. Terima kasih para presentator. Jika ingin ada yang bertanya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Mungkin seputar dengan tentang hadis yang di atas. Ada yang bertanya tidak? Apa aja nggak? Ayo teman-teman nanya dong. Atau ingin menyangga atau memberi saran dengan penjelasan kami atau kurang jelas apa gimana, nggak apa-apa, tanya aja.
Ada yang baru masuk ya? Alpin, yuk mau nanya apa Alpin? Nanya Pin. Boleh nanya nggak, Teh? Teh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Moderator. Ya, saya Ripaldo Giri Saksono ingin bertanya, Teh, perihal wabah yang tadi ya, kan disarankan untuk lockdown. Nah, suara saya jelas nggak? Takutnya patah-patah deh. Halo, Teh, suaranya jelas nggak? Jelas, jelas. Ya, perihal tadi kan untuk lockdown ya, apabila ada wabah. Nah, pertanyaan saya itu, sebentar lagi kan mau Lebaran Idul Fitri, dan nanti kan sholat idnya itu biasanya berjamaah gitu. Itu bakal terbaiknya itu dilaksanain atau enggak gitu untuk sholat id gitu. Makasih. Ada yang ingin bertanya lagi nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak-kakak, saya ingin bertanya. Iya, silahkan. Teh Amel. Ya, saya izin bertanya mengenai tentang perihal larangan. Ya, larangan mudik itu dikeluarkan oleh fatwa MUI. Nah, pertanyaannya, apakah fatwa MUI dapat dijadikan sebagai dasar dalam hukum Islam? Terima kasih. Oh iya, sama-sama. Saya izin menjawab buat Teh Amel. Ngomong. Apakah dengan adanya pernyataan dari MUI itu bisa dijadikan landasan agama Islam? Sebenarnya bukan
menjadi landasan agama Islam, tapi lebih tepatnya untuk umat Islam di Indonesia. Sebagaimana tugas MUI membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal berkaitan yang hubungannya seorang Muslim dengan lingkungannya. Jadi dengan adanya tidak dibolehkan mudik atau pulang kampung itu dikeluarkan juga oleh fatwa MUI itu sebagai bentuk penyelesaian masalah dalam kemaslahatan umat Islam di bulan Ramadan dan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Dengan adanya penyakit ini, maka kita harus kayak semacam menjaga jarak atau dengan cara minimalisasi hal-hal yang mengundang penyakit itu datang, yaitu dengan cara tidak diadakannya mudik. Nah, karena ini bersangkut paut dengan adanya Hari Raya Idul Fitri nantinya gitu. Jadi mungkin MUI menjelaskan adanya ini pun untuk membantu menyelesaikan masalah yang terjadi pada negara kita gitu. Sebagaimana tugas MUI sendiri untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah apa yang terjadi di negaranya pada umat Islamnya. Jadi bukan menjadi panutan atau panduan ke umat Islam, tapi untuk umat Islam di Indonesia. Gimana Teh Amel? Iya Teh, sudah. Makasih ya atas jawabannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau bertanya? Maaf, tadi Rivaldo bertanya ya? Halo? Iya Teh. Iya Teh, tadi bertanya. Maaf, pertanyaannya apa ya? Tolong boleh diulang. Bisa diulangi lagi pertanyaannya, Rivaldo? Ini mengenai Teh, apakah boleh, kan sekarang hari raya hari Ramadan ya, bulan Ramadan. Nah, kan ada sholat Idul Fitri. Apakah boleh gitu melaksanakan sholat Idul Fitri gitu pertanyaannya? Ya betul gitu. Kasih Melaksanakan Teh Idul Erwina. Fitri dalam keadaan adanya penyakit ini gitu. Iya Teh, kan biasanya kayak sholat berjamaah gitu, entah di lapangan atau apa gitu, rame-rame. Itu baiknya tuh gimana ya Teh? Karena emang belum ada pengeluaran pernyataan dari MUI sendiri bagaimana kelangsungan sholatnya Idul Fitri nanti, tapi kita bisa mengambil kesimpulan dari beberapa sebelum kejadian adanya
sebelum masuk ke Idul Fitri kita bisa lihat ke masalah apa yang terjadi pada sholat Jumat ketika pandemi ini gitu kan. Sholat Jumat di beberapa daerah itu ada yang diperbolehkan, ada yang tidak, tapi dengan sesuai protokol. Mungkin nanti pun dengan keadaan ini seperti ini bisa juga kita ambil simpulkan di hari raya nanti sholat Idul Fitri dengan cara bagaimana adanya sholat Jumat di sebelum-sebelumnya gitu. Mungkin dengan cara adanya tetap menjaga protokol kesehatan, terus juga mungkin menjaga jarak dan tidak berdempetan, mungkin itu karena bukan suatu alasan tidak melakukan sholat Idul Fitri gitu. Bisa juga dengan cara seperti kalau tahun kemarin juga pernah kan ada yang bilang kayak kita sholat di rumah gitu. Dengan adanya nanti ada bimbingan dari TV ya kan waktu itu tahun kemarin seperti itu juga Idul Fitri gitu. Mungkin perbedaannya di situ aja gitu. Kalau untuk sekarang karena udah meminimalisir keadaan sebelumnya, jadi dengan cara sama gitu. Gimana, Rivaldo? Oh iya Teh. Coba. Apa kurang atau mau nambahin, menyanggah? Ada yang ingin bertanya lagi atau gimana? Sudah cukup mengerti semuanya? Boleh tanya lagi nggak Teh? Oh, boleh, silakan. Nyambung sih sama yang tadi ditanyain sama Oh Teh iya, Amelia boleh. masalah yang seputar mudik. Ya jadi kan kita tuh udah lockdown kalau nggak salah tahun kemarin juga lockdown kan ya. Iya, maaf, agak gedein sedikit suaranya nggak saya kedengeran. tuh saya kan ada keluarga nih di daerah luar kota di Bandung gitu. Saya belum pernah berkunjung ke sana gitu Teh. Nah, sedangkan kan memutus tali silaturahmi itu kan nggak baik ya. Oh ya, tes. Halo, Assalamualaikum. Iya. 1, 2, 3. Iya. Udah mulai kedengeran. Oh, udah. Nih, jadi pertanyaannya tuh, saya kan ada keluarga di luar kota nih Teh, di Bandung ya. Nah, saya nggak bisa ke sana nih karena lockdown gitu Teh. Sedangkan di sana juga nggak ada sinyal atau HP gitu, masih dusun lah istilahnya gitu. Nah, pertanyaan saya itu, baiknya itu saya tetap berangkat ke sana walaupun dilarang atau gimana Teh? Itu aja. Kasih. Oke. Memang tidak boleh ya memutuskan silaturahmi dengan cara apapun gitu kan ya. Karena bagaimanapun itu keluarga dan tempat kita keluarga lah intinya. Jadi bagaimana kita sebagai umat Islam untuk tetap menjalin silaturahmi dalam keadaan seperti ini gitu. Ya banyak caranya, walaupun mungkin tadi kehambat karena sinyal tidak ada kan karena terlalu daerah pedesaan. Kita juga bisa dengan cara mungkin mengirim surat atau mengirim paket gitu dan menjelaskan bagaimana keadaan di kota gitu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagaimana kita terus berkomunikasi dengan keluarga atau gimana pun gitu ya. Ya
anggap aja ini kayak zaman Rasulullah gitu, mau gimana komunikasi tetap berkomunikasi lewat surat atau gimana bisa ngirim paket gitu kan. Ya tidak menutup kemungkinan gitu loh untuk tetap bersilaturahmi. Tapi alangkah baiknya sebagai umat Islam di Indonesia, kita harus menjaga jarak dalam keadaan seperti ini. Jadi tidak boleh memaksakan diri kita bakal harus pulang gitu ke rumah, pulang kampung gitu misalnya. Jangan gitu, karena seperti apa yang sudah disarankan oleh Fatwa MUI, ya kita harus menjaga jarak dan membantu bagaimana prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ya nggak ada alasan kita harus gimana nih, kita nggak bisa telepon karena nggak ada sinyal dari sana pun mungkin nggak punya HP atau gimana, kita bisa mengirim surat gitu, karena Rasulullah pun ya nggak tidak menyuruh kita untuk menyelesaikan memutuskan silaturahmi dengan siapapun. Mungkin Rasulullah pun masih sering mengirim surat untuk menanya kabar keluarga sana sini gitu kan. Lanjut aja ya. Tadi kita udah jelasin ya bagaimana Rasulullah pun kalaupun mau berhubung dengan siapapun ya tetap terus berjalan gitu. Mungkin walaupun dalam hambatan kayak mungkin badai atau apa, tetap ya adalah bagaimana caranya itu ya dengan cara mengirim surat, atau ya kalau mungkin di Indo kita caranya ngirim paket gitulah ya, untuk membantu juga keadaan di desa gimana gitu. Jadi ya tidak ada alasan untuk kita ya pokoknya tetap harus bersilaturahmi, karena tidak boleh Rasulullah menentang hal itu gitu kalau kita memutuskan silaturahmi gitu. Jadi ada yang ingin bertanya lagi? Bagi yang baru masuk atau gimana, silakan aja bertanya mungkin. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin sudah jelas semuanya ya, penjelasan tadi. Jika tidak ada yang ingin bertanya atau menyanggah, kami akan menutup acara PKM ini. Sebelumnya mohon maaf jika ada yang kurang, dan terima kasih juga untuk para audiens atau peserta yang telah join. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ikut kegiatan hari